Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haitsu ma kuntum wafhamu ma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibatul umur. Wa qala aidan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Shadaqallahul 'azim. Sidang Jumat rahimakumullah. Suatu hari Abu Dzar Al-Ghifari menghadap baginda Nabi. Ia minta penguatan akan kiat amaliyah yang penuh dengan kemuliaan. Ia berkata, "Ya Rasulullah, berikanlah kepadaku kiat amal yang mulia di hadapan Allah agar saya dapat menjaga mahabbah kepadanya." Saat itu Rasul yang mulia memberikan sebuah penegasan dengan membaca salah satu ayat di dalam Al-Quran. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang telah mendeklarasikan keimanannya di hadapan Allah Azza wa Jalla adalah mereka yang memiliki kecintaan yang dahsyat hanya kepada Allah. Sidang Jumat rahimakumullah, sebuah jawaban yang begitu singkat dan simpel disampaikan oleh baginda Nabi kepada salah seorang sahabatnya, Abu Dzar Al-Ghifari. Saat itu Abu Dzar termenung. Tak lama kemudian ia pun menangis dan merenungkan apa yang ditegaskan oleh baginda Nabi di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, bahwa kiat mahabbah itu adalah mengokohkan kecintaan di dalam hatinya setelah ia mendeklarasikan keimanan. Wallazina jahadu, ketika dia menemukan bagaimana orang yang mengerahkan seluruh totalitas potensi dirinya, maka ia pun akan menegaskan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Pada kesempatan lain baginda Nabi memberikan jawaban yang berbeda ketika Abdullah bin Jahaz dan Sofyan As-Saqafi jelang perang Uhud. Ia bertanya tentang kiat mahabbah. Saat itulah baginda Nabi memberikan jawaban yang begitu luar biasa, begitu fantastis, bahwa kiat mahabbah itu adalah mengerahkan seluruh totalitas potensi dirinya untuk berjuang di jalan Allah. Dan pada kesempatan lain pun Nabi memberikan jawaban-jawaban yang berbeda. Kenapa bisa demikian? Dalam konteks yang berbeda, Nabi senantiasa memberikan sebuah motivasi, memberikan sebuah perenungan, dan sekaligus merangsang agar para sahabat siap untuk mengerahkan perhatiannya, berjuang di jalan Allah, jihad fi sabilillah, ay jihad fi sabilillah. Mengerahkan seluruh totalitas potensi diri adalah bagian dari amaliyah yang penuh dengan kemuliaan. Bahkan berulang Nabi mengingatkan saat berkumpul di Rumah Arqam, orang-orang yang menjaga mahabbahnya kepada Allah itu adalah mereka yang senantiasa yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa
adalah orang-orang yang berupaya untuk berserah diri hanya kepada Allah. In ajriya illa 'ala Allah. Tidak ada yang dia harapkan dalam mengarungi bahtera kehidupannya di samudra nan luas ini kecuali mengharapkan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Nabi, dia yang mahabbah itu adalah wa huwa muhsin. Mereka yang berupaya untuk melaksanakan amal-amal penuh kebajikan, al-baqiyatus sholihat, amal yang baqo, amal yang saleh di hadapannya. Kemudian mereka yang mengokohkan dengan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, mengikatnya dengan bukhul Al-Qur'anul Karim, dan sekaligus ia merealisasikan sunnah Rasul yang nyata. Sidang Jumat rahimakumullah, betapa indahnya mahabbah itu. Orang yang menjaga kecintaannya kepada Allah adalah mereka yang akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pantas kalau dia menyatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ia menegaskan dalam proses kehidupannya, ya Allah, sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, hidup dan matiku, itulah proses yang dia lalui. Ujung dari proses itu adalah lillahi rabbil alamin. Melaksanakan apapun itu adalah semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Dia memberikan ide-ide penting untuk kemajuan negerinya, maka ide-ide yang dia sampaikan itu adalah semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Dia mengarungi bahtera kehidupan menuju mahligi jannahnya Allah Azza wa Jalla. Semua yang dia lakukan itu adalah lillah, hanya karena Allah, bukan karena manusia. Betapa banyak di hadapan kita orang-orang lebih bergetar, lebih berpengaruh ke dalam dirinya hanya karena manusia, hanya karena jabatan, hanya karena tahta, hanya karena harta, hanya karena wanita. Bahkan lebih parahnya lagi adalah hanya karena kepentingan sesaat, hanya kepentingan politik dan kepentingan-kepentingan yang bisa menghantarkan kepada perilaku-perilaku yang sesaat itu. Padahal kehidupan yang begitu baqa di hadapan Allah Azza wa Jalla adalah orang yang mengokohkan mahabbahnya dan ia mewujudkan dalam sikap perilakunya itu adalah yuslim wajhahu ila Allah, berserah diri hanya kepada Allah, wa huwa muhsin, yang melakukan amal-amal dengan penuh kebajikan, amal saleh, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dan ia menjadikan Al-Qur'an sebagai imam dalam kehidupannya, dan ia menjadikan bahwa sunnah Rasul yang nyata adalah sebagai kendali di dalam meneladani apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Orang-orang yang bisa melaksanakan hal itu tentu mereka yang masuk di proses, dan proses yang ia alami itu adalah mahabbah, menjadikan cintanya yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.